Ini dari ekskul LKBB, jadi ekskul ini untuk melatih kedisiplinan para siswa SMP 3. Jadi dari sini kita bisa melihat potensi-potensi para anak-anak muda yang masih bersekolah di SMP 3 supaya nanti pas sudah memasuki jenjang SMA bisa ikut seleksi untuk Paskibraka. Nah, harapan saya ke depannya untuk anak-anak adalah semoga bisa mengharumkan nama sekolah, membanggakan nama sekolah, terus bisa menjadi warga Indonesia yang lebih disiplin lagi. Karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Mungkin harapan dari saya untuk anggota ekskul Paskibraka agar bisa menjadi contoh untuk teman-temannya di sekolah, menjadi seseorang yang lebih disiplin dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nuryani, SPD sebagai pendamping ekskul komposting SMP Negeri 3 Sampit. Prosesnya itu dimulai dari daun-daun yang ada di sekitar sekolah kita, ditambah dengan pupuk kandang, kemudian ada kapur tanah. Itu saja. Prosesnya itu dimulai yang dasar pertama itu pasir dulu. Nah, pasir ini bertujuan untuk menyerap kadar air saat penyiraman. Jadi, daun, kemudian dikasih pupuk kandang. Selanjutnya kasih pupuk kandang itu dikasih kapur tanah, tujuannya untuk meminimalir bau supaya tidak bau keluar. Nah, kemudian setelah itu penyiraman baru dimulai dari daun, kemudian pupuk kandang, kapur, terus menerus sampai penuh bak ini. Nah, prosesnya setiap 2 hari sekali ini diadakan penyiraman. Nah, setiap seminggu sekali dibalik ke bak berikutnya. Nah, jadi kalau kita ini ada 3 bak, otomatis yang dipakai cuma 2 bak saja. Nah, harapan saya anak-anak belajar mengenai ekstrakurikuler ini tidak hanya berhenti saat ini saja, tetapi bisa ke depannya praktek di lingkungan masing-masing. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mania, saya adalah guru pembina ekskul kriket di SMP Negeri 3 Sampit. Nah, seperti yang kalian lihat di sini adalah proses pembuatan kriket itu sendiri. Ini terbuat dari daun ya, daun yang kita manfaatkan. Daun itu sendiri berasal dari sekolah. Itu kita manfaatkan, kita bakar, kemudian kita ambil arangnya. Nah, yang nanti akan kita buat kriket. Kriket ini sudah berlangsung dari tahun 2019 awal sebelum pandemi. Karena adanya pandemi kita sempat berhenti, kemudian kita galakan lagi kriket di awal pandemi, awal tatap muka kita sudah memulai kembali dengan inovasi terbaru, yaitu kita menggunakan campuran kulit bawang. Nah, ini kulit bawang ini kemudian kita campur dengan daun kering yang ada di sekolah kita. Jadi bisa diperlihatkan di sini ada proses pembakarannya. Nah, ini kita diamkan, kemudian nanti akan terbentuk arang. Nah, arang ini kita olah ke sana. Jadi arang itu kita ayak, kita pisahkan dari abu dan arang itu sendiri. Nah, arang itu nanti kita ulek dan kemudian kita proses kembali. Ini ada arang, daun, kemudian sudah dipisahkan dari abunya. Arang ini kemudian diulek. Nah, jadilah arang halus seperti ini. Arang halus seperti ini tadi, kemudian kita olah
campur dengan lem kaji. Seperti ini nanti hasilnya menjadi kalis. Setelah kalis dicetak, kita menggunakan ukuran yang sedang saja, yang sedang kecil seperti ini. Nah, briket ini nanti kita jemur tergantung cuaca. Jika cuacanya panas, terik, kita bisa sampai 2 hari itu sudah sangat kering dan bisa digunakan. Tetapi jika mendung, kita sampai menggunakannya, kita menjemurnya itu sampai 7 hari. Dan ini hasilnya yang briket yang sudah dijemur. Nah ini ya, keunggulannya adalah briket ini pengganti arang. Jika arang itu kalau kita bakar, itu kalau kita membakar panggangan sate atau yang lainnya kan harus dikipas, tapi briket ini tidak, dia hanya mengeluarkan bara saja. Dan ini keunggulannya sangat banyak. Kalau briket ini dia sedikit sekali mengeluarkan asap, tapi kalau arang itu kan banyak. Jadi keunggulannya sangat banyak sekali briket ini. Nama lainnya adalah emas hitam dari Indonesia. Jadi sekalian memperkenalkan SMP 3 memproduksi briket yaitu emas hitam Indonesia. Ekspor briket ini sekaligus menanamkan kepada anak-anak bahwa kita bisa mengolah sampah di sekitar kita menjadi barang ekonomis dan harapannya mereka dapat berwirausaha ketika mereka dewasa nanti, ketika mereka lulus sekolah, memanfaatkan sampah di sekitar. Jadi saya berharap untuk kita semua, briket adalah salah satu tambang emas kotim yang harus dikembangkan mulai dari sejak dini. Halo semua, hari ini kami sedang membakar ada sosis, pentol dan lain-lain menggunakan briket olahan dari SMP Negeri 3 Sampit. Nah kebetulan hari ini kami ada testimoninya yaitu membakar sosis. Di sini agak sedikit gosong ya, tapi setelah kami coba itu sama sekali nggak ada rasa arangnya gitu. Nah, dan cepat sekali matangnya pakai briket. Jadi tidak ada rasa arang dalam makanan. Beda dengan arang dengan menggunakan kayu ataupun batok ya. Jadi ini nggak ada rasa arangnya sama sekali. Briket ini sebenarnya dari mana sih asalnya pembuatannya? Bagaimana Bu? Apa? Pembuatan briket ini? Asalnya? Iya. Asal pembuatannya atau bahannya? Bahannya ya kurang lebih lah asalnya. Bahannya kita ambil dari daun-daun yang ada, daun-daun kering yang ada di sekolah. Jadi selain kita mengurangi sampah daun, kita bisa memanfaatkan dengan yang lainnya. Jadi briket. Jadi kita bakar-bakar tanpa beli arang. Hemat kan? Lihat yang lain. Mantap banget. Silakan dilihat proses pembakarannya. Halo semua, ini adalah proses pembakaran. Kita mau lagi memanggang sosis. Nah, coba lihat di sini. Di sini adalah briket. Kita tidak perlu mengipas-kipas, dia sudah terbakar sendiri. Tapi beda sama arang nih. Arang kita di sini, dia kalau nggak dikipas dia nggak hidup. Nah, di sini briket tidak perlu dikipas, jadi tinggal kita balik-balik saja. Nah, ini keunggulan briket. Tuh, ada baranya, sudah ada bara di dalam. Jadi tinggal merasakan hawa panasnya saja. Sosisnya sudah matang sendiri. Tinggal kita balik-balik. Nah, ini dia. Itu dia hasilnya. Wah, itu bumbu itu agak pedas ya, Pak. Nah, oh ya, tuh Pak. Ini kada dikipas. Kada dikipas, Bang. Apa? Tinggal membalik-baliknya ya. Apa? Bagaimana setelah menggunakan briket dari SMP Negeri 3 Sampit? Bagus ya ini apanya kok. Hasilnya bagusnya sama lawan arang lapak. Sesuainya panasnya bagus. Hasilnya pun bagus juga. Perbedaannya menggunakan arang biasa dengan briket dari SMP 3 bagaimana? Pertama ini apa briket kan? Briket dari SMP 3. Kalau briketnya tidak berdebu. Pertama. Kalau tidak berasap. Itu aja. Nah, pastinya kalau pakai arang biasa kan ada debunya, ada asapnya. Berarti kan dari tingkat kesehatan kan lebih bagus pakai briket. Ya.
Untuk masukan briket dari SMP 3 ini apa? Kalau bisa diteruskannya makanya. Diteruskan. Jadi cocok pemakaian Cocok aja untuk pemakaian pakai atau penggunaan rumah tangga. rumah tangga pasti dulu. Bahan bakar rumah tangga cocok ya berarti kan? Cocok. Masalahnya kan yang bersih. Ada berdebu Jamin kesehatan kan? Ya. Kalau arang kan asap, lawan berdebu. Mata pedas, berdebu. Kalau rumah tangga cocok juga. Sangat cocok. Rumah bakar itu cocok loh. Cocok aja, cocok aja sebenarnya. Cuma sangguplah menyediakan banyak. Asalnya rumah makannya banyak dong. Jadi dipotong jadi. Karena ini kan masuk. Halo teman-teman, sekarang Aulia berada di Musola SMP Negeri 3 Sampit dan sekarang lagi melakukan Eskul Hapsi. Oke, sekarang kita wawancara dulu nih salah satu yang ikut dalam Eskul Hapsi ini. Oke, perkenalan dulu, siapa namanya? Raditya dari kelas 8 ruang 6. Alasan ikut Eskul Hapsi itu apa sih? Karena suka berselawat aja. Oke, baik. Keinginan kamu untuk Hapsi ini ke depannya gimana sih? Untuk menjalin tali silaturahmi yang lebih luas lagi. Ya, dan semoga peminatnya tambah banyak ya. Cita-cita kamu untuk ke depannya apa sih secara luas nih? Misalkan jadi tentara atau polisi atau apa? Cuma maunya sukses dunia akhirat. Masya Allah, amin. Baik, itulah tadi wawancara Aulia bersama salah satu anggota Eskul Hapsi. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Saya perkenalkan, saya sebagai pelatih dari ekstrakurikuler dari SMP anak SMP 3 Negeri Sampit untuk wilayah Bamang. Nama saya Nur Hidayati. Di sini saya sebagai pelatih ekstrakurikuler dalam bidang tilawah Al-Quran untuk membina generasi muda yang nantinya akan bisa menggantikan generasi yang sudah lama, apalagi untuk bidang Al-Quran sangat sulit sekali mencari generasi Al-Quran yang pada intinya untuk kegiatan yang rutin setiap tahun diadakan musabaqah tilawatil Quran, itu sangat sulit mencari generasi muda. Jadi di sini saya sebagai
pelatih sekalian pembina ekstrakurikuler di bidang tilawah Al-Quran pada sekolah SMP Negeri 3 Sampit pada wilayah Bamang. Saya sangat berharap sekali akan mengembangkan seni baca Al-Quran, khususnya tilawatil Quran. Jadi saya sangat berharap juga kepada guru-guru yang berwenang di bidang ini. Jadi itulah harapan saya untuk generasi akan datang. Sekian harapan saya yang sangat dalam sekali untuk bisa melatih anak-anak di sini. Di samping doa, juga kita sangat berharap itu bisa tercapai dan terwujud, insya Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang masih bersama Aulia di SMP Negeri 3 Sampit dan kita akan ngobrol nih dengan salah satu anggota karate. Oke, perkenalan dulu dong, namanya siapa, dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Widya Novani dari kelas 9 ruang 3. Kenapa sih kamu ikut ekskul karate? Saya ikut ekskul karate karena ada ketertarikan dari diri saya sendiri dan agar bisa berguna di masa depan untuk melindungi diri. Kalau keinginan kamu untuk ekskul karate yang ada di sekolah ini ke depannya gimana? Berkeinginannya untuk lebih maju lagi, banyak yang berminat, terus banyak bertambah lagi prestasinya. Kalau cita-cita kamu untuk kedepannya secara keseluruhan nih, di luar ekskul karate misalnya? Di luarnya? Ya, kayak misalkan jadi dokter atau polisi wanita, polwan. Jadi apa? Polwan. Oke, itulah tadi perbincangan Aulia, ngobrol-ngobrol santai nih bersama salah satu anggota karate. Yuk teman-teman, ikutin kegiatan Aulia selanjutnya. Ulama
Halo teman-teman, sekarang Aulia berada di SMP Negeri 3 Sampit dan sedang mengikuti ekstrakurikuler pramuka nih. Yuk ikutin Aulia. Oke teman-teman, terlihat di belakang Aulia nih ada siswa-siswa SMP Negeri 3 Sampit yang sedang mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka. Yuk kita bincang-bincang bersama salah satu anggotanya. Permisi dek, maaf sebelumnya nih kakak mengganggu, boleh nggak kita bincang-bincang santai? Silakan Kak. Oke, ayo sini. Iya siap. Oke teman-teman, sekarang Aulia bersama salah satu siswa yang mengikuti ekstrakurikuler wajib pramuka. Oke, kita kenalan dulu nih. Siapa sih nama kamu dek? Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfianur dari kelas Parno 4. Nama kakak siapa? Nama kakak Aulia Fahruna Fadia. Kebetulan kakak salah satu siswa juga nih di sini ya. Iya. Oke. Kakak izin ngobrol-ngobrol santai ya sama kamu ya. SMP Negeri 3 Sampit ini kalau boleh tahu gugus gudur berapa sih? 333 334. Dalam pelaksanaan pelatihan berapa kali sih dek dalam satu minggu itu? 1 kali 1 minggu. Harapan kamu nih dek untuk eskul pramuka di SMP Negeri 3 Sampit ini gimana? Harapan saya untuk melatih keterampilan, kedisiplinan, kemandirian, dan untuk membuat karakter yang lebih baik. Baik, udah ya, sudah cukup nih bincang-bincang santai kita. Silahkan kembali ke Oke, kegiatan. makasih Kak. Sama-sama. Selamat sore Kak, perkenalkan nama saya Aulia Fahruna Fadia, salah satu siswa kakak juga nih. Sekaligus Aulia jadi host lonceng pelajar. Izin ngobrol-ngobrol santai ya sama kakak. Boleh. Kalau boleh tahu siapa sih nama kakak? Nama kakak Siana MD. Kakak di SMP Negeri 3 Sampit ini sebagai apa sih Kak? Yang pertama guru. Sebagai guru kalau ini. Kalau sore hari atau ada tambahan yang baru, jadi melakukan atau memberi pengetahuan untuk mereka wajib pramuka dan eskul pramuka yang dilaksanakan setiap minggu 1 kali. Untuk kelas 8 hari Sabtu, untuk kelas 7 hari Jumat. Kakak melatih pramuka nih sejak kapan sih Kak? Nah, kalau yang ditanyakan itu ya sejak saya sebagai PNS sudah melatih. Nah, kalau di SMP 398 tapi ada kendala 2020 kita tidak, tapi hanya lewat Zoom. Nah, sekarang karena kita tidak Zoom, kita langsung tatap muka. Kita laksanakan 2022 ini tetap kita melatih wajib dan eskul. Kegiatan pramuka ini apa aja sih Kak? Nah, kalau kegiatannya banyak. Pertama, menanamkan karakter untuk mereka demi masa depan mereka yang baik. Yang kedua, keterampilan mereka. Contohnya semapur, pioneering, tali temali, yel, banyak sekali yang lain. Harapan kakak nih untuk pramuka SMP Negeri 3 Sampit ke depannya gimana Kak? Nah, harapannya kita harus merawat mereka supaya mereka jadi anak yang baik. Karakter mereka yang kita tanamkan peran utama, karena kalau tidak kita tanamkan dari wajib pramuka mungkin ya tidak seperti ini. Jadi setelah kita tanamkan itu ke depannya mereka baik, lebih baik lagi. Baik, Aulia cukupkan nih Kak. Terima kasih banyak Terima kasih Kak. deh, semoga jalan terus yang kita laksanakan. Terima kasih Kak. Sore Kak, perkenalkan nama saya Aulia Fahruna Fadia nih. Kalau nama kakak siapa sih? Nama saya Dimas Yonarizky Ramadan, tapi kamu bisa manggil saya Dimas. Kalau boleh tahu peran kakak di eskul pramuka apa sih Kak? Di sini saya sebagai pembantu pembina pramuka. Sejak kapan sih kakak menjadi pembantu pembina Kak? Saya sudah menjadi pembantu pembina di SMP Negeri 3 Sampit ini sejak bulan Oktober tahun 2021. Prestasi apa aja sih Kak yang sudah diraih untuk eskul pramuka ini? Termasuk banyak ya, mulai dari lomba tingkat, terus mengikuti kegiatan nasional, dan kami
di SMP 3 ini rasanya sudah pernah ikut bahkan sampai ke lomba tingkat daerah. Gitu. Ada nggak sih Kak perbedaan pelaksanaan pramuka sebelum dan setelah pandemi Kak? Jelas sekali terasa perbedaannya ya. Sebelum pandemi terdapat banyak sekali lomba untuk pramuka, baik itu lomba, kegiatan ataupun latihan gabungan. Nah, pada saat pandemi seperti sekarang kami agak susah untuk keluar dan kegiatan-kegiatan di luar pun juga sekarang sudah sedikit. Jadi untuk kegiatan peserta didik itu sekarang sudah fokus ke gugus depan masing-masing. Oke, baik. Pesannya apa sih Kak untuk adik-adik ke depannya nih Kak? Untuk pesan, walaupun kita sekarang sedang masa pandemi ya, bukan berarti kita harus bermalas-malasan, diam di rumah, bukan seperti itu. Kita tetap harus produktif dan juga aktif di masa pandemi. Terakhir nih Kak, harapan Kakak untuk ekstrakurikuler wajib pramuka untuk kedepannya gimana sih Kak? Semoga ekskul pramuka ini tidak hanya sebagai penambah ilmu kepramukaan mereka, tapi juga merubah perilaku mereka yang pada masa pandemi itu yang anggapannya tidak terlalu bermalas-malasan, tidak terlalu baik lah anggapannya seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya Kak atas waktunya, silakan dilanjutkan. Aulia pamit dulu. Oke, terima kasih. Kak. Ya. Bagusnya lah.